Perkenalkan, kami dari kelompok 3 presentasi, yaitu saya Mega, Kiara, Nisa, dan Asli, yang akan membahas mengenai artikel Kan Haris yang berjudul Religious, Popular Music, Between the Instrumental, Transcendency, and Transgressive yang dipublikasikan pada tahun 2012. Dalam artikel Kan Haris ini membahas bagaimana transendensi dan transgressif digunakan untuk mengukur pengalaman konseptual dalam memahami musik populer religius yang akan menurutnya berbeda cara ketika memahami dari kehidupan sehari-hari maupun dari pemikiran ilmiah. Menurut artikel Kan Haris, transendensi adalah sesuatu yang sulit untuk dikonseptualisasikan karena ini adalah sebuah produk of human society and imagination. Dan sedangkan transgressive adalah hal yang rumit serta teoritis mengenai batas pengalaman perilaku manusia. Dalam artikel ini, Kan mendefinisikan populer musik yaitu sebagai genre musik populer barat dalam pasca tahun 1950-an. Populer musik yang didukung oleh industri budaya religi tertentu dan populer musik yang dilakukan dalam konteks Yahudi dan Kristen yang dilembagakan. Jadi pada bagian pertama ini, penulis memberikan penjelasan bagaimana hubungan antara transendensi dan pengalaman religi seseorang. Nah, sebelum masuk ke hubungan tersebut, mungkin saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari transendensi sendiri. Jadi, konsep dari transendensi ini bisa dikatakan sesuatu yang berlepas dari materi keduniaan. Dalam artian, hal ini merupakan sebuah puncak atau bisa dikatakan iman tertinggi seseorang, seperti itu. Jadi tidak berkaitan dengan materi dunia. Kemudian hubungan antara transendensi dan pengalaman religi itu berkaitan karena transendensi pada agama berkaitan dengan bagaimana seseorang tersebut mempunyai pengalaman religi kepada sosok yang dikatakan dianggap Tuhan atau zat yang bersifat ilahi, semacam itu. Nah, saat konsep transendensi ini yang tadi berkaitan dengan pengalaman religi seseorang, ketika kita jadikan hal tersebut sebagai alat untuk menganalisis sebuah penelitian, dan penelitian tersebut sifatnya empiris, maka kita tidak bisa lagi mengatakan hal tersebut sebagai pengalaman religi, melainkan sifatnya berubah, hanya sebuah anggapan. Jadi kita bisa katakan sebagai pengalaman yang dianggap religi. Nah, mengapa demikian? Karena pengalaman tersebut tidak bisa kita samakan. Kemungkinan akan mendapatkan pandangan yang berbeda pada konsep kereligiusan itu sendiri, menyesuaikan kepercayaan atau agama masing-masing dan konteks relasi tertentu. Kemudian muncul pertimbangan berdasarkan beberapa asumsi yang ada di artikel ini mengenai bagaimana sebuah pengalaman religi itu mungkin atau tidak dialami oleh musik populer religius. Karena perlu dilakukan pertimbangan lebih jauh lagi mengenai bagaimana pengalaman tersebut, apakah bertentangan atau mendukung logika transendensi yang ada. Kemudian, bagian kedua, penulis mengungkapkan mengenai transendensi dalam musik populer. Musik populer merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin menjadi sumber pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari. Musik memfasilitasi momen pembebasan dan rasionalitas, contohnya untuk menghasilkan kebahagiaan dan sebagainya. Popular music has often been and often still is source of transgression. Musik populer sering menjadi sumber pelanggaran karena menurut Kan Haris berhubungan dengan transendensi yang merupakan prinsip estetika dalam tradisi musik klasik barat. Yaitu dalam gagasan lain,
transendensi musik populer lebih berakar kuat di dalam transgresif. Oleh karena itu, dalam hal ini praktik musik populer seringkali mengandung semacam penolakan terhadap logika pengalaman tertentu. Kemudian, pemahaman musik populer tentang transendensi dan pelanggaran lebih kuat berbobot ke arah transenden dalam sebagian besar bentuk Yahudi dan Kristen. Akan tetapi, potensi transgressif agama pada umumnya berubah ke arah yang lebih transenden juga, karena ketegangan di dalam media religius tentang penjumpaan ilahi itu sendiri. Oke, lanjut ke religious popular music, the instrumental, transcendence, and transgression. Pada bagian ini, Kan Haris membawa kita untuk melihat dan memahami bagaimana batasan dan potensi yang muncul ketika agama dan musik populer bertemu satu sama lain. Nah, di sini Kan Haris berusaha membatasi refleksinya pada penggunaan musik populer, terutama untuk tujuan religius. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa lembaga keagamaan hanya memainkan peran yang sangat terbatas dalam perkembangan kontemporer budaya musik populer. Pada 1960, penggunaan musik populer oleh Yudaisme telah dilakukan untuk penyembahan dan penginjilan. Nah, di sini mereka atau kaum Yudaisme ini menggunakan musik populer untuk penyembahan dan penginjilan, namun mereka juga memastikan apakah penggunaan musik populer ini akan tetap relevan dalam kegiatan keagamaannya atau tidak. Akan tetapi, menurut Romanowski, di sini dijelaskan bahwa digunakannya musik populer dengan tujuan penginjilan seringkali memiliki efek yang berlawanan di antara audiens yang non-religius. Munculnya musik religius yang sangat aktif dan beragam. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan musik populer dengan komunitas religius. Ini ditunjukkan dari adanya artis, label rekaman, dan juga medianya. Namun dengan segelintir pengecualian, banyak seniman musik religius yang tidak memiliki sumber inovasi yang dapat memberi umpan balik pada populasi musik non-religius. Selanjutnya ada seniman religius yang jaga jarak antara lembaga keagamaan dan panggung musik. Di sini seniman religius terbuka yang berkontribusi pada dunia musik populer umumnya berusaha menjaga jarak antara lembaga keagamaan dan panggung musik. Disebutkan juga contoh dalam artikel ini bahwa terdapat scene musik yang memiliki komponen religius seperti musik trance, reggae, heavy metal, dan straight edge punk dan hardcore yang pada umumnya hanya mempertahankan hubungan yang lemah dan juga mereka terkadang secara terbuka antagonis dengan institusi agama. Lalu selanjutnya pandangan yang berbeda dengan umat muslim. Nah, persoalan musik Islami yang masih ditandai dengan perdebatan yang sudah berlangsung lama, yakni mengenai apakah musik dipandang sebagai sesuatu yang haram atau tidak. Nah, hal ini juga didasarkan pada lanjut ke musik religi di negara-negara barat. Adegan musik religi di negara-negara barat umumnya tetap terpisah dari arus utama musik populer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya populer evangelis dan juga musik populer Kristen. Dalam budaya populer evangelis, terdapat kecurigaan yang meluas dan penolakan langsung terhadap heavy metal, punk, dan hip hop. Kenapa? Karena ini tuh dipandang sebagai adegan populer sekuler. Namun bagi mereka atau bagi kaum evangelis ini, bentuk-bentuk seperti heavy metal, punk, dan hip hop ini merupakan bentuk-bentuk yang netral dan pada dasarnya tidak sekuler. Lalu di dalam musik populer Kristen, ini mereka menawarkan alternatif yang aman kepada audiens ke berbagai bentuk musik populer sekuler. Sebenarnya antara budaya populer evangelis dengan musik populer Kristen itu memiliki kesamaan, yakni sengaja meniru dunia musik populer sekuler agar dapat menyusup dan mengubahnya, lalu membawanya selaras dengan nilai-nilai Kristiani dari dalam. Oke, lanjut ke perkembangan musik Kristen dan Yahudi kontemporer.
Pada dasarnya, konser musik kontemporer Yahudi atau Kristen ini seringkali menampilkan berbagai jenis praktik ibadah, juga perintah diam-diam untuk merasa terlibat secara spiritual. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai Christian popular music dan juga musik kontemporer Yahudi. Dalam Christian popular musik, tidak jarang band memasukkan doa pendek, pidato yang meneguhkan, atau membaca beberapa ayat Alkitab ke dalam pertunjukan live-nya. Selain itu, terdapat ciri khusus lainnya dari konser populer musik Kristen, yakni asumsi pose pujian, yang mana si seniman dan audiens ini mengangkat tangan mereka ke atas langit sebagai tanda terlibat atau simbol dalam memuji Tuhan. Selanjutnya, musik kontemporer Yahudi. Dalam musik kontemporer Yahudi, konser biasanya berlangsung dalam pengaturan kelembagaan dan musik tersebut terlibat dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran. Contohnya yang dituliskan dalam bagian ini adalah mengenai konferensi komunitas Yahudi seperti Limud yang berlangsung di lebih dari 30 negara yang sering menggunakan musik Yahudi kontemporer sebagai cara untuk menyatukan para peserta dan mengumpulkan dana di acara-acara gala. Oke, next ke musik religius versus musik non-religius. Di artikel ini dijelaskan bahwa terdapat penolakan luas terhadap musik populer religius di kalangan penggemar musik populer non-religius. Hal ini tentunya tidak adil. Mengapa? Karena keduanya mayoritas tidak lebih baik ataupun tidak lebih buruk satu sama lainnya. Membahas mengenai musik religius, adegan musik religius ini biasanya bersifat pemalu secara estetika dan kadang-kadang secara terbuka merupakan parasit pada musik populer non-religius. Musik religius dapat menyampaikan pesan yang tidak disengaja bahwa agama sebenarnya bertentangan dengan musik populer. Contohnya adalah dalam musik rap Yahudi yang seringkali bersifat parodi dan lelucon. Hal ini didasarkan pada pengertian implisit dari ketidaknaturalan orang Yahudi yang menggambar musik kulit hitam dengan cara ini. Selanjutnya, probing the boundaries of the transgressive. Dalam artikel ini mengatakan bahwa musik populer religius itu dapat memfasilitasi pengalaman transenden yang mudah dipahami oleh partisipan sebagai pertemuan ilahi, gitu, sebagai pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Nah, di sini musik populer religius itu juga bisa terjun ke transgresif dengan cara yang lebih menyeluruh. Di dalam artikel ini dicontohkan bentuk musik populer religius yang banyak menegaskan potensi transgresif gitu. Kita dapat ditemukan dalam fenomena musik metal Kristen. Di mana pada 1980-an musisi Kristen itu menyesuaikan musik dan budaya metal dengan cara ide dasarnya itu untuk membuat penonton atau pendengar metal mudah memahami tujuan musik metal tersebut gitu. Musik metal pada tahun 1980-an itu dibuat dengan bahasa yang lebih perseptif, yang lebih gampang dipahami oleh pendengar atau penonton metal pada tahun 80-an tersebut. Dengan mengikuti difusi pada skala transnasional pada tahun 90-an, pandangan umum dan karakter ideologis metal Kristen itu mulai beragam. Para anggota band metal juga mulai merangkul apa yang disebut dengan gaya metal ekstrim gitu, sehingga muncullah band-band yang misal seperti death dan black metal gitu. Dimana dalam pokok bahasan lirik metal tersebut yang sering kali radikal seperti tema religius yang sangat subversif, menimbulkan estetika yang secara sadar dibesar-besarkan dan tingkat intensitas dan fisik yang tinggi itu menjadi ciri model kinerja dan apresiasinya musik metal tersebut. Terlepas dari ini, bagaimanapun metal ekstrim itu tidak secara tepat dicirikan sebagai bentuk budaya yang sepenuhnya bebas dan tidak disiplin itu. Tetapi sebaliknya, meskipun musik dan budaya metal ekstrim itu ditetapkan
secara sistematis melanggar konvensi musik dan sosial, ia juga menghasilkan praktik duniawi sendiri yang mendisiplinkan pelanggaran tersebut. Kenapa mendisiplinkan pelanggaran? Karena Christian metal itu secara keseluruhan ditandai oleh pemikiran instrumental itu, di mana baik musisi dan pendengar umumnya itu masih membutuhkan liriknya itu menyampaikan pesan Kristen yang jelas, dan bahwa musik itu dibuat dan dilakukan oleh orang-orang yang beriman, sehingga mereka masih membenarkan pelanggaran tersebut. Dalam artikel ini dicontohkan Christian extreme metal itu pada praktik konser metal ekstrim yang khas seperti moshing gitu, dimana kelompok penonton yang lebih besar, terkadang penontonnya hingga ratusan atau ribuan orang, penonton tersebut secara sadar dan tidak sadar itu mereka membandingkan satu sama lain dengan cara yang kejam dan tidak terkendali gitu. Namun dengan mengembangkan versi Kristen-nya sendiri itu dari gaya dan estetika metal itu, dan melalui penerapan praktik tubuh yang hampir tanpa syarat seperti moshing tersebut, konser metal ekstrim Kristen ini setidaknya membuka kemungkinan yang dibilang tersesat dalam musik, tapi tetap bertahan karena musik metal itu mengandung penjelasan tentang Kristen gitu. Di mana musik metal itu menanamkan konteks yang lebih luas yang secara tegas menggambarkan religius. Setidaknya sebagai contoh musik populer religius yang ditandai oleh pemikiran instrumentalis dalam banyak hal, tapi masih menyimpan kemungkinan pelanggaran dan transendensi gitu melalui praktik-praktik yang diwujudkan. Bagaimanapun, musik populer religius juga terkadang dapat lepas dari instrumentalisme untuk menantang dan bahkan melampaui batas-batas musik populer itu sendiri. Selanjutnya, contoh musik populer Yahudi yang muncul sebagai jawaban khusus Yahudi untuk masalah khusus Yahudi juga gitu. Fokusnya untuk memecahkan masalah tertentu yang muncul melalui hukum Yahudi yang sangat penting. Pada pertengahan tahun 2000-an, rapper Yahudi Yelov dan beatboxer Uri Len merilis album yaitu Can It yang dirancang khusus untuk Omer. Nah, Omer ini sendiri yaitu upacara untuk memperingati berbagai bencana yang menimpa orang-orang Yahudi. Album Can It ini tidak dapat direduksi menjadi elemen instrumentalis karena Yelov dan Uri Len ini sebenarnya membawa genre rap yang lebih luas gitu. Tetapi mereka menawarkan kemungkinan prinsip mereka itu yang berkaitan dengan praktik Yahudi, karena Yudaisme itu mengilustrasikan bagaimana musik dapat digunakan dalam pengaturan keagamaan dengan cara yang setidaknya berhasil menghindari batasan karakteristik jenis musik populer keagamaan. Di sini juga dibahas mengenai nigun, di mana nigun ini adalah jenis nada yang berulang. Nigun ini mengandung yang menekankan pada mistisme, dan nigun ini dinyanyikan dengan semangat yang gembira. Nigun juga ditampilkan di meja makan orang Yahudi yang religius. Kesimpulannya, terdapat lebih dari satu perspektif dalam memahami transendensi ini, karena memang pada artikel disebutkan tidak hanya satu kepercayaan atau agama saja. Kemudian yang pasti dalam lagu religi ini kita bisa dapatkan transendensi. Namun sifatnya tidak mutlak, seluruhnya bersifat transendensi. Nah, karena berlawanannya transendensi dan transgresi, bisa jadi malah musik religi yang dianggap bernilai transendensi tadi berisi banyak transgresi, dan transgresi tersebut tidak disadari. Karena inilah musik populer religi dampaknya dinilai tidak begitu berpengaruh.